Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda. di acara RTI FM Online setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya, di tanggal 21 Februari kali ini, kami berdua akan memberikan aneka berita dan informasi yang sangat menarik untuk kalian semua. Termasuk juga ada segmen wawancara spesial dengan salah satu sutradara Indonesia yang berkiprah di Taiwan, yaitu Martin Rustandi. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Linda, di berita pertama kita punya berita apa nih? Di berita pertama kita punya berita tentang kuliner yang ternyata katanya berbahaya bagi kesehatan, khususnya menyebabkan diabetes dan serangan jantung nih teman-teman. Tapi ternyata hal ini mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang nih. Dan selanjutnya ada berita yang kalian sukai nih. Pastinya teman-teman suka sekali kan dengan berita mengenai zodiak. Nah, katanya kalau kalian punya sahabat dari 3 zodiak ini, kalian akan beruntung karena ketiga zodiak ini akan selalu ada bersamamu baik suka dan duka. Kemudian kita juga punya berita terkait dengan gunung terpendek yang ada di Taiwan, yaitu Cientongkang nih teman-teman. Dan selanjutnya di segmen terakhir kami akan menghadirkan wawancara eksklusif dengan sutradara ternama Indonesia yang berkiprah di Taiwan, yaitu Martin Rustandi. Jadi di sana dia akan menceritakan pengalamannya sekolah dan memulai karirnya di Taiwan. Seperti apa informasi dan berita selengkapnya? Yuk kita dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Di zaman modern makin banyak makanan yang nggak sehat ya teman-teman, karena ada rekayasa genetika, terus makanan-makanan ditambah perwarna, pengawet, dan pemanis. Dan banyak orang sebenarnya juga sudah mengetahui jika makanan yang digoreng plus makanan manis dapat menyebabkan masalah kesehatan. Tapi ternyata ada makanan rebus juga loh yang mengandung resiko kesehatan tersembunyi. Dan kenapa sih makanan rebus ini bisa berbahaya? Ternyata nih ya teman-teman, makanan yang kalian pikir gitu ya cuman rebus-rebusan gitu ya, bisa juga berbahaya bagi kesehatan. Karena menurut seorang pakar dan dokter gizi yang bernama Liu Poren, meskipun makanan cemilan yang direbus itu terasa lezat gitu ya, atau enggak kamu ngerasa ini kan enggak berminyak, cuma direbus doang sama dikasih berbagai bumbu nih, harusnya cukup aman ya. Tapi ternyata justru disitulah bahayanya, itu bumbu-bumbunya. Hal ini kenapa sih bisa seperti itu? Ternyata nih karena bumbu-bumbu tersebut ya, kalau kita jabarkan, yang pertama mengandung natrium tinggi. Nah kita tahu ya, biasanya makanan-makanan yang direbus itu sering banget dikasih bumbu-bumbu perendam, alias nih kuahnya itu rasanya lezat banget. Dan pasti dong ya terkait dengan bumbu ini pastinya pakai kecap, garam, MSG alias micin, dan bumbu kaldu dalam jumlah yang cukup besar. Karena kan biar rebusannya ada rasa nih teman-teman. Dan karena kandungan natriumnya jadi sangat tinggi, tentu saja hal ini bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, beban ginjal, dan juga edema ya teman-teman ya. Dan semuanya itu nggak ketahuan karena kamu ngerasa makanannya rebusan kok, nggak berminyak gitu, udah gitu berkuah. Jangan lupa nih kalau makan makanan yang seperti ini yang rasanya luar biasa lezat tapi rebusan, kalian tetap harus minum banyak air. Bener banget Kak Linda. Dan kalau di Taiwan ya, contoh yang bisa kita ambil antara lain lu wei, kemudian juga ada yen shui ji, di mana ayamnya ini direndam dalam larutan garam ya teman-teman ya. Jadi ini ternyata kurang bagus juga bila kalian makannya kebanyakan. Kemudian makanan yang memiliki oksidasi lemak dan minyak yang tinggi.
Karena minyak hewani juga bisa ditambahkan ke dalam bumbu marinasi atau bisa digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Dan hal ini ternyata bisa memicu oksidasi lemak, meningkatkan peradangan dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan selanjutnya, makanan rebusan yang mengandung gula berlebihan. Karena bumbu-bumbu tradisional juga seringkali mengandung gula batu, gula merah, dan lain-lain yang membuat kadar gulanya terlalu tinggi. Sehingga hal ini juga bisa mempengaruhi stabilitas gula darah dan meningkatkan resiko resistensi insulin. Orang dengan penyakit ginjal kronis, diabetes, atau obesitas juga perlu sangat berhati-hati. Dan menariknya nih teman-teman ya, terkait dengan hal ini kita juga punya fakta di mana kalau kamu memanaskan berulang kali makanan kamu, ternyata bisa banget menghasilkan zat berbahaya. Kita tahu nih kalau ada bumbu-bumbu redaman yang bisa direbus dalam waktu lama, tapi ternyata karena berulang-ulang ternyata nih bumbu-bumbu itu malah menghasilkan yang namanya zat karsinogen seperti amina isosiklik. Kemudian ketika bumbu rendaman tersebut mengandung protein daging, ternyata amina isosikliknya itu bakalan lebih banyak nih teman-teman. Dan kemudian kita juga tahu ya, sekarang ini kan seperti yang udah dijelasin sama Kak Cindy, zaman ini ya, zaman sekarang makin banyak zat-zat adiktif nih teman-teman. Oleh karena itu ya, terdapat juga berbagai masalah keamanan pangan. Kenapa sih bisa demikian? Pastinya ya, orang-orang yang punya usaha makanan kan pengen meningkatkan cita rasanya supaya lebih disukai masyarakat. Dan beberapa mungkin aja menggunakan perasa buatan yang lebih murah, bahan pengawet biar nggak rugi, dan berbagai bahan tambahan lainnya. Dan udah gitu nih, penyimpanan bumbu rendaman dalam jangka panjang karena sayang gitu ya, nggak mau rugi, atau bahkan udah kadaluarsa tapi tetap digunain, bisa memicu pertumbuhan bakteri ataupun meningkatkan kandungan nitrit sehingga resikonya adalah resiko kesehatan kamu. Wah, informasi ini tentunya sangat berguna ya bagi kalian yang ingin diet ataupun hidup sehat. Sebisa mungkin kalau makanan yang rebus-rebusan itu dikurangilah garamnya, dikurangilah kecapnya, dikurangilah gulanya, dan jangan makan bumbu yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya kita memiliki informasi zodiak nih terkait dengan sahabat. Katanya bila kalian memiliki 3 sahabat dari zodiak ini, hidup kalian akan lebih berwarna karena dia merupakan sahabat yang setia kawan. Seperti apa informasinya? Yuk kita akan dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Halo, saya Jevin Julian. Jangan lupa pantau terus Radio Taiwan Internasional. Cheers. Seiring bertambahnya usia, apakah kamu semakin memahami makna dari ungkapan lebih baik punya sedikit teman tapi berkualitas? Nah, makin tua kamu akan mulai menyadari nih bahwa hanya membutuhkan beberapa sahabat sejati di sekitarmu. Contohnya saja nih dalam acara Destiny is Fun, guru tarot bernama Eiffel membagikan 3 zodiak yang benar-benar akan membantu kamu di saat sulit. Bahkan ia memuji bahwa 3 zodiak ini sangat layak untuk dijadikan sahabat sejati. Apakah zodiakmu masuk ke dalam daftar ini? Nah, zodiak apa aja nih? Ternyata yang masuk daftar adalah Capricorn, Scorpio, dan Cancer, di mana mereka sendiri dinyatakan sebagai sosok yang setia dan berpegang teguh pada persahabatan ya teman-teman. Di peringkat ketiga kita punya yang namanya Capricorn, di mana ternyata ya Capricorn ini nggak bakalan kamu dapetin untuk yang cari pelukan dan kata-kata manis nih teman-teman. Tapi Capricorn sendiri ya, meskipun nggak bisa ngungkapin perhatian lewat kata-kata, tapi kalau dibutuhin bantuannya, mereka akan dengan senang hati membantu karena rasa tanggung jawab terhadap persahabatannya. Misalnya kalau mobil kalian lagi mogok, terus udah gitu kamu minta tolongnya ke temen yang zodiaknya Capricorn, mereka bakalan langsung dateng gitu ya. Udah gitu bantuin supaya mobil kamu nggak mogok lagi. Dan udah gitu ya, kalau mereka nggak bisa nih misalnya jauh dari tempatnya kamu, mereka akan tetap cariin orang supaya bisa bantuin kamu loh teman-teman.
Nah, jadi Capricorn menganggap membantu teman adalah tanggung jawabnya dan mereka akan memastikan kamu sampai di rumah dengan selamat. Selanjutnya nih ya, di peringkat kedua ada Scorpio. Katanya nih, Scorpio adalah tipe sahabat yang sangat setia dan selalu ada untukmu. Dan meski sering dianggap sebagai sosok yang tajam dan blak-blakan atau jutek ya saat berbicara, tapi sebenarnya mereka sangat menghargai persahabatan dan hubungan yang mereka miliki. Scorpio akan dengan tulus memuji kelebihanmu, tetapi juga enggak ragu-ragu memberikan kritik jika kamu melakukan kesalahan atau hal bodoh lainnya, karena mereka ingin kamu terus berkembang dan maju. Dan jika kamu menginginkan teman yang bisa memberimu dorongan serta bimbingan, Scorpio adalah pilihan sahabat yang tepat untuk kamu. Dan kemudian nih di peringkat pertama ada yang namanya Cancer ya teman-teman ya. Ternyata Cancer sendiri merupakan sosok sahabat yang penuh kasih, tulus dan dapat diandalkan. Kalau kalian lagi ngalamin yang namanya hari buruk, merasa sedih atau patah hati, ternyata Cancer merupakan orang yang tepat untuk kamu cari. Karena apa? Karena mereka memiliki empati yang tinggi, mampu memahami perasaan orang lain dan selalu siap memberikan dukungan emosional. Kamu bisa aja nih curahin isi hati atau cuman pengen ada orang yang dengerin keluh kesahmu, dan mereka akan sabar menemani kamu ya, bahkan rela barengan nangis bareng kamu nih teman-teman. Jadi Cancer itu adalah sosok sahabat yang hangat dan selalu ada kalau kamu butuh loh. Wah, jadi apakah kamu memiliki salah satu sahabat dari Capricorn, Scorpio, dan Cancer? Dan bila kamu memiliki tiga-tiganya, maka kamu adalah orang yang sangat beruntung nih teman-teman. Dan selanjutnya di segmen Fakta Unik kami akan membagikan cerita mengenai gunung terpendek di Taiwan, yaitu Chentongkangshan. Kita akan dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Saat tinggal di Taiwan, kita sudah nggak asing dengan yang namanya gunung tertinggi di Taiwan, yaitu Yushan atau Jade Mountain. Tapi apakah kalian pernah mendengar mengenai kisah gunung terkerdil atau tercebol di Taiwan? Nah, kali ini kita akan bercerita mengenai keunikan dari gunung Chentongkang ini. Nah teman-teman ya, tentu saja ya, yang namanya Gunung Chentongkang ternyata juga dikenal sebagai Gunung Chingshan nih, dan terletak di desa Tongkang yang berada di kota Putai, Kabupaten Chiai, Taiwan. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu terkait dengan gunung ini, karena gunung ini sendiri hanya memiliki ketinggian 11 meter aja, dengan waktu pendakian ke puncak hanya 40 detik. Ya sebentar banget ya teman-teman ya. Bahkan gunung ini sendiri sebenarnya sering banget disebut sebagai gunung suci bagi pendaki pemula atau gunung terpendek di Taiwan. Dan meskipun demikian, Chentongkang sendiri merupakan titik tertinggi di kota Putai ini teman-teman. Jadi gunung ini sangat unik ya teman-teman, karena menjadi puncak tertinggi di kota Putai sementara menjadi gunung terkerdil di Taiwan. Gunung ini juga sebenarnya hanyalah sebuah bukit kecil di daerah dataran rendah yang terbentuk dari akumulasi dari pasir halus yang belum sepenuhnya mengeras. Diperkirakan bahwa kawasan ini dulu merupakan bagian dari Laut Dalam Taufeng, dan Chentongkangshan mungkin adalah sisa dari gundukan pasir atau pulau kecil yang berada di dalam laut tersebut. Dan menariknya nih, di kaki gunung tersebut terdapat taman seluas 5 hektar yang awalnya merupakan Taman Gunung Tongkang ya. Tapi pada tahun 2006 lalu, taman ini mengalami kondisi terbengkalai dengan banyaknya tumbuhan liar. Dan berkat usaha kepala desa serta asosiasi komunitas setempat, plus bantuan dana dari Biro Konservasi Tanah dan Air dari Dewan Pertanian Taiwan dalam proyeknya yaitu revitalisasi pedesaan, taman ini akhirnya berhasil direnovasi dan diubah namanya menjadi Taman Anak Tongkang 3 yang kini sekarang telah menjadi area taman untuk rekreasi keluarga. Dan menariknya kalau lagi cerah ya, dari puncak Gunung Chentongkang atau Chentongkangshan, para pengunjung bisa ngelihat pelabuhan perikanan Putai di dermaga Tongxi atau lahan basah Haumeliao dan lahan basah Auku serta dataran Cianan loh. Jadi banyak banget yang bisa dilihat dari tempat ini.
Betul, kemudian namanya sendiri berasal dari aliran air Chentongkang Drainage yang mengalir di wilayah ini. Bahkan catatan tertua tentang Gunung Chentongkang ini bisa ditemukan dalam peta Taiwan tahun 1904 pada masa pemerintahan Jepang. Dulu gunung ini dipenuhi oleh pohon pandan laut atau pandanus, tetapi pada masa kolonial Jepang, untuk menghapus praktek perjudian dan penyembelihan babi ilegal yang sering terjadi di sana, seorang petugas keamanan bernama Shimokawa, yaitu petugas dari Jepang ya, memerintahkan pembakaran hutan di gunung ini. Setelah itu, pohon cemara laut ditanam sebagai pengganti pohon pandan dan digunakan sebagai pohon peneduh jalan, sementara area di kaki gunung dijadikan pembibitan pohon cemara laut. Kemudian pada masa pasca perang, Gunung Chentongkang juga digunakan sebagai lapangan tembak oleh pasukan pertahanan pantai Putai. Dan dulu nih ya teman-teman, yang menariknya, gunung ini sendiri ternyata terhubung dengan beberapa bukit kecil yang ada di sekitarnya, di mana luasnya itu sekitar 3,6 hektar. Tapi antara tahun 1950 sampai 1960, penduduk setempat tuh mulai ngegaliin tanah dari bukit ini untuk memperbaiki kualitas tanah pertanian dan mendirikan rumah. Dan karena daerah ini merupakan pesisir di mana tanahnya mengandung garam, tentu saja ya semakin banyak orang yang senang banget untuk ngegaliin tanahnya. Bahkan beberapa pejabat pemerintah daerah dilaporkan ngejualin pasir dari gunung ini untuk keuntungan pribadi. Akibatnya banyak bukit kecil di sekitar gunung tersebut yang diratain dan akhirnya nggak ada bukitnya lagi nih teman-teman. Kemudian Chentongkang San sendiri akhirnya bertahan karena ada titik triangulasi kelas 1 di bagian puncak, dan akhirnya dia juga nggak jadi diratain sama tanah seperti bukit-bukit yang lainnya nih teman-teman. Betul, jadi bila kalian males hiking gitu ya, nah kalian bisa pergi ke sana nih untuk mendaki selama 1 menit langsung sampai puncak, langsung ke Chentongkang yang berada di Kota Putai, Kabupaten Chiayi nih teman-teman. Dan semoga saja seluruh informasi di atas bisa menghibur dan menginspirasi teman-teman semua ya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke segmen wawancara bersama sutradara berpengalaman 10 tahun lebih bernama Martin Rustandi asal Indonesia. Kini dia bahkan telah membuat beberapa film layar lebar dan juga dokumenter di Taiwan loh. Seperti apa kisahnya meniti karir dan sekolah di Taiwan? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Halo, saya Afgan. Pantau terus siaran radio Taiwan Internasional. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy. Dan saya Linda. Dan kali ini kami sudah ditemani oleh seorang bintang tamu spesial bernama Kak Martin Rustandi ya teman-teman. Beliau ini adalah seorang sutradara Indonesia yang berkarir di Taiwan dan telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Nah ini monggo Kak Martin Rustandi perkenalkan dirinya dulu dan say hello ke teman-teman. Halo teman-teman pendengar RTI Indonesia. Saya Martin Rustandi, sutradara Indonesia di Taiwan. Asik. Dan ini boleh cerita nggak sih kenapa zaman dahulu itu memutuskan untuk mengambil sekolah di Taiwan dan kemudian memutuskan menjadi sutradara? Iya, Martin di Indonya lulusan komputer. Terus pertamanya ke Taiwan, rencananya mungkin mau ngambil S2-nya komputer juga. Tapi pas selesai belajar di Language Center, lagi nari universitas, kepanggil gitu pengen ngelihat list-list sekolah film gitu di sini. Habis itu lihat beberapa dan daftar. Waktu itu daftar Koli Taiwan Yisu Daxue ya. Itu mereka menerima international studentnya cuman 1 orang setiap tahun. Habis itu ada Sixin Daxue, satu lagi kalau nggak salah Zhenta ya. Ya itu terima 2, dan yang Sixin itu terima 6 gitu. Pas yang Zhenta itu umumin, itu nggak masuk gitu. Yang 2 orang aja nggak masuk gitu. Jadi ngerasa mungkin nilainya kurang bagus gitu atau gimana gitu. Tapi pas yang Sixin Daxue diumumkan masuk gitu. Soalnya dia 6 kan, terima 6 international student gitu. Habis itu yang terakhir nih, Koli Taiwan Yisu Daxue kan terimanya cuma 1. Jadi kita lagi mikir nih, yang kedua yang nerima 2 orang aja nggak masuk, nggak mungkin bisa masuk yang 1 gitu. Tapi pas dibukanya ternyata masuk di Koli Taiwan Yisu Daxue. Wah, habis itu kayak jalan ya, Tuhan banget ya. Ya jadi habis itu ngerasa wow, kayaknya ini kesempatan bagus gitu. Ya udah, habis itu yang awalnya mungkin mau lanjut di komputer nggak jadi, langsung ke
film gitu. Tapi kenapa sih bisa ada inspirasi pengen jadi pembuat film atau sekolah di bidang perfilman? Padahal sebelumnya kan komputer nih itu inspirasi dari mana? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kayak tiba-tiba ada panggilan hati, saya pengen jadi ini misalnya. Tapi karena nggak ada, biasanya tuh memiliki sosok panutan gitu. Kenapa Kak Martin alasannya? Ya, pertama mungkin karena di Indonesia pilihannya sedikit ya. Mungkin kalau juga mau ngomongin jalan di seni, keluarga pasti nggak setuju gitu. Kayaknya orang seni mau hidupnya mau makan apa gitu. Soalnya kan kalau ngomongin kita jadi seniman apa sutradara di Indonesia sama aja sih sebenarnya dengan yang di negara lain tuh. Itu kebanyakan nggak ada gaji tetap gitu. Jadi kalau kamu ada project baru ada uang gitu. Ya. Jadi di Indonesia itu nggak ada lingkungan yang bisa mempengaruhi kamu ke arah situ. Jadi nggak tahu soal seni gitu. Tapi pas sama Taiwan, karena Martin suka sama Ang Lee, Lian tahu Yan ya. Tahu Ang Lee. Iya, habis itu kita research gitu. Ternyata dia juga di Koli Taiwan Isu Dashi gitu. Ya jadi kayak ngerasa journey ini emang kayaknya udah dianpai gitu. Jadi ya mau nanya kok bisa sih mau milih gitu, nggak tahu deh, mungkin benar-benar ada panggilan gitu. Kayak ngeklik aja, kamu coba deh nge-research sekolah-sekolah itu dan cobain gitu pendaftaran dan ternyata masuk gitu. Habis masuk ya melangkah maju. Wah. Iya. Iya, terus udah gitu aku mau tanya, karya pertamanya Kak Martin, kan kalau sekolah atau kuliah kan pasti harus bikin karya. Iya. Nah, karyanya apa nih waktu itu? Karya pertamanya banyak sih yang kecil-kecil ya, tapi yang agak gede itu pas yang di documentary film itu bikin grup gitu. Jadi mungkin sekolah satu kelas itu ada 30 orang lebih. Terus kita dipisahin satu grup mungkin 5-6 orang. Habis itu punya kesempatan gitu buat jadi sutradara. Habis itu bikin film 15 menitan kalau nggak salah. Itu ngomongin tentang satu orang tua yang suka ngebawain kartu. Kartunya itu linknya tuh tulisannya buat kamu mesti senyum gitu setiap hari gitu. Dia bagiin di MRT. Ya habis itu syuting selesai film itu, guru itu ngelihat ada sesuatu yang beda gitu di antara Martin dengan teman-teman sekelas gitu. Jadi dia ngerasa gitu bilang, kamu mau nggak sih coba ke Tianxia Zhazi, ya Commonwealth Magazine ya. Habis itu direkomendasi ke situ. Habis dari itu Martin ada kesempatan pas Tasan Indonesia yang ngomongnya. Itu kelas tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Terus direkomendasi ke sana dan di situ pas Martin masuk ke sana untuk jadi intern, pertama sih ngerasa ya udah saya mau lihat aja deh gitu. Soalnya dia juga bukan film gitu, dia juga lebih ke arah news gitu, lebih ke arah berita gitu. Waktu itu ngerasa ya udah saya ngeliat aja gitu, misalnya Cice Tage tamen ngapain gitu. Habis itu pas masuk yang surprise-nya itu mereka nggak ngejadiin Martin intern, mereka langsung ngasih satu project gede yang dengan Citibank. Iya, jadi Martin langsung dikasih project dokumentari tentang Citibank yang kerjasama dengan Commonwealth Magazine untuk syuting ke Tainan, syuting anak-anak SMP. Jadi waktu itu lumayan terkejut gitu. Oh, yang awalnya kirain saya bakal jadi intern nih. Ternyata saya langsung dikasih project yang YC punya project gitu. Habis itu ya udah terima project itu, pergi ke Tainan, Changhua selama 2 minggu syuting. Habis syuting selesai, editing. Habis editing selesai, wow, itu sesuatu baru lagi buat mereka. Mereka ngerasa cara berceritanya Martin itu beda dengan apa yang mereka lakuin gitu. Wah, jadi memang sudah seperti ditakdirkan gitu Iya. Udah sekolahnya ini ibaratnya dapat sekolah yang sama dengan idola, yaitu Ang Lee. Dapat lotre ya lewat sekolah. Terus habis itu karyanya juga dinotis nih sama gurunya. Iya. Apalagi Kak Martin waktu itu juga jadi satu-satunya murid asing ya? Atau bagaimana dengan kuota satu tuh satu orang Indonesia atau satu orang asing? Dia buka YG Sun International Student 1 Ming-e. Tapi mereka juga masih ada ini, ada Chaosen. Dan Chaosen mereka kayak arah masuknya beda gitu. Berarti jadi satu-satunya mahasiswa internasional yang di sana dan karyanya dinotis terus masuk ke majalah Commonwealth yang juga prestis gitu ya. Terus juga langsung dapat karya. Itu wah mulus sekali ya jalannya ya. Tapi pastinya ada tantangan sih ya. Karena Kak Martin sendiri adalah orang Indonesia dan mungkin ada kendala apa sih saat bikin film-film atau kerja bareng sama orang Taiwan gitu? Mungkin bahasa ya. Soalnya gimana ya? Waktu
nyelesain project, setelah selesai project yang Citibank ini, Martin berarti udah masuk ke tase ya, ke tahun keempat ya, itu dekat-dekat lulus ya. Habis itu mulai mikir nih, biar bisa stay di Taiwan tentunya mesti punya visa ya, permit kerja ya. Terus mau nyari kerjanya gimana gitu? Apa mau buka perusahaan sendiri buat pakai visa investor, atau dapatin visa kerja dari perusahaan lain gitu. Sejak itu, waktu itu pengen buka perusahaan sendiri dan udah ada beberapa partner, tapi sampai perjalanannya di saat udah mau invest uang masuk, mereka nggak masukin uang gitu. Iya, jadi mereka nggak tepatin janji. Habis itu ya udah, karena perusahaan production house-nya nggak kebuka, Martin pergi nyari satu perusahaan film, itu Modern Cinema, dan di sana mereka juga ngelihat sedikit gitu, misalnya talent Martin ada gitu. Terus mereka bilang, mau nggak sih saya bantuin lu visa nih, tapi dia nggak ada gaji buat Martin. Jadi dia cuma bantuin visa, Martin mesti survive sendiri. Ya waktu itu ngerasa dari Commonwealth Magazine ini selesai, Martin sebenarnya udah banyak dikasih Tuichen project gitu dari mereka. Jadi sebenarnya pada tahun keempat Martin di sekolah, Martin udah mulai freelancer, nerima project-projectnya Commonwealth Magazine gitu. Habis itu yang dalam karir ini sendiri sampai memutuskan memakai visanya Modern Cinema ini, jadi Martin berdiri sebagai individual sendiri yang nyari kerjaan, nyari cash di lingkungan Taiwan gitu. Padahal orang Indonesia gitu. Iya, jadi ini tantangan besarnya pasti balik lagi ke komunikasi gitu. Bagaimana sih dengan Mandarin yang broken banget mesti bisa maintain ini apa namanya relasi gitu. Ya, renci kuansi ya. Dengan orang-orang Taiwan itu susah banget. Tapi bersyukur banget mereka memberikan ruang gitu untuk belajar gitu dan berkomunikasi gitu. Jadi sejak itu relasi Martin di YC ya itu mulai ada. Jadi dari sana mereka mulai Tuichen gitu, misalnya ke UMC. Kayak saling kenalin rekomendasi gitu ya. Ke perusahaan-perusahaan besar kayak semiconductor. Ya dari situ mulai sih, udah mulai terus nerima cash. Jadi intinya selesai kuliah Martin nggak pernah kerja sama orang gitu. Jadi udah mulai kerja sendiri, freelancer, sampai bisa buka perusahaan sendiri, production house sendiri sampai saat ini gitu. Iya. Wow, luar biasa. Tapi kemudian nih, aku lihat gitu ya, kalau kita melihat kembali gitu ya, Kak Martin sendiri kemudian membuka yang namanya The Rustandi ya, sebuah perusahaan production house sendiri gitu. Itu boleh cerita sedikit terkait dengan perjalanannya membuka perusahaan ini enggak sih? Kemudian setelah bekerja di sendiri gitu ya, freelance, ambil project, terus kemudian kenapa akhirnya buka The Rustandi ini? Ya, karena waktu selesai kuliah, pasti setiap orang yang pengen sutradara, jalan di arah sutradara ini pasti pengen bikin film yang namanya film bioskop ya. Jadi waktu itu Martin dari keuntungan bikin komersial, uangnya di saving terus diinvest ke film The Road Less Travel. Itu film panjang dokumenter. Dan untuk saat dokumenter ini lagi proses, itu banyak finance Cinliu itu yang mesti di Hesiao gitu, yang mesti ada akuntan gitu. Jadi salah satu cara paling tepat yaitu mesti buka perusahaan gitu. Jadi semakin banyak pemasukan, kita mesti buka namanya fapiao ya di Taiwan ya. Jadi mesti Martin udah nggak mampu untuk terus minjam gitu sama orang gitu. Soalnya nominalnya gede terus. Jadi kalau minjam sama orang sebenarnya mereka udah rada nggak mau bantuin. Iyalah, jadi supaya arus kasnya ini lancar, terus tahu kemana dan dari mana gitu ya. Jadi lebih legal aja gitu ya. Iya, jadi untuk bayar pajaknya juga lebih gampang gitu sebenarnya dibanding pakai penerima pemasukan sendiri itu pajaknya tinggi. Kalau misalnya kamu punya perusahaan ya kan itu di tax exemption lah istilahnya. Iya, di perusahaan punya gitu ya. Ya, jadi untuk film yang mau masuk bioskop karena masalah akuntan pajak ya, jadi harus buka gitu. Jadi waktu itu putusin, ya udah sama istri Martin kita berdiriin perusahaan gitu. Jadi akhirnya buka namanya The Rustandi ya. Iya, karena namanya Kak Martin sendiri adalah Martin Rustandi gitu. Betul. Dan setelah sekian lama nih ya bikin film, entah itu film panjang, film pendek nih ya, film yang paling berkesan buat Kak Martin apa? Atau yang favorit lah?
favorit ya. Atau paling berkesan gitu? Setiap film sebenarnya berkesan, tapi untuk yang misalnya bisa masuk bioskop, untuk film pertama The Road Less Travel ini Nietzsche, itu lumayan berkesan, soalnya susah banget ya, nggak mudah buat kita orang luar negeri yang mau masukin film ke bioskopnya Taiwan gitu. Itu tantangannya banyak banget, terus ngebakar uangnya banyak banget, jadi itu mungkin yang paling berkesan nih. Tapi menurut saya setiap film punya karisma sendiri sih, kayak seperti film terbaru ini juga dia bisa memberikan sesuatu yang film lain itu nggak ada gitu. Oke. Iya. Jadi tetap ya semua film itu berkesan ya, meskipun yang kayaknya yang paling pertama itu tentu saja yang film bioskopnya Kak Martin ya. Tapi terus udah gitu kan tadi udah nyebutin nih Kak Martin sendiri terkait dengan film terbarunya yang merupakan film dokumenter juga ya. Tapi jangan kemana-mana ya teman-teman ya, pastiin untuk dengerin kita terus untuk pekan berikutnya nih.